produk atau jasa kepada konsumen. Jadi fokusnya pengetahuan konsumen, kebutuhan dan keinginan serta promosi. Jadi marketing seperti itu. Kalau selling, proses menjual produk atau jasa kepada konsumen. Jadi kalau marketing tadi proses definisinya untuk mengenalkan, kalau selling menjual langsung untuk transaksi. Jadi fokusnya nanti penjualan, negosiasi, kepuasan pelanggan dan lain-lain. Nah, ini agak panjang sih. Nanti kita kalau sudah belajar tentang marketing, kita mengetahui target pelanggan. Jadi ada segmentingnya, targetingnya, positioning, ada juga mengetahui tujuan pemasaran, ada goals, key message, HMW itu penting juga, logo, marketing, mengenal marketing channelnya. Ini semua urutannya. Dan memang harus kalau kita paham, kalaupun misalnya bisnis kita belum besar, paham dulu yang seperti ini. Karena nanti saya ajarkan, ternyata ada caranya kalau kita ingin bisnisnya berkembang. Jadi bukan tentang modal, tapi tentang pemahaman kita terhadap sesuatu yang nantinya saat kita bikin kita bikin bisnis plan, tawaran bisnis, tawaran peluang bisnis, akan banyak investor yang ingin berinvestasi. Karena kita paham semua yang dibutuhkan untuk membuat sebuah bisnis yang besar. Nah, yang kedua ini operasional dan manajemen. Tadi yang pertama marketing and sales, yang kedua operasional manajemen. Kenapa harus paham strategi untuk membuat belajar business operation? Jadi itu tujuannya untuk melakukan perencanaan yang efisien. Ini nanti yang dinilai oleh investor sebenarnya. Kalaupun tidak pakai investor, kita juga butuh semua yang dilakukan dalam business operation. Melakukan perencanaan yang efisien. Yang kedua, membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang bisnis tetap berjalan secara efektif. Nah, jadi strategi operasional itu aktivitas mengelola orderan dari marketing. Jadi orderan yang dari marketing dikelola menjadi uang. Jadi sesuai dengan target market yang sudah disepakati menjadi omset dan profit dalam usaha laundry yang kita kelola. Jadi itu aktivitas memproses orderan yang dicari oleh marketing sesuai dengan target yang dibuat, diproses menjadi uang. Jadi nanti ada beberapa hal yang harus dipelajari dalam kegiatan operasional itu. Yang pertama ini yang harus kita pelajari tentang ada kapasitas produksi. Kita belajar nanti tentang SOP, tentang sistem. Kapasitas produksi ini nanti kita harus hitung berapa jumlah mesin produksi yang harus disediakan sesuai dengan target market yang disasar agar bisa menghasilkan omset dan profit yang sudah disepakati. Ini kapasitas produksi. Tadi kan kita sudah lihat, kalau seandainya investasinya 250 juta, berarti keuntungannya kita targetkan 25 juta. Kalau 25 juta keuntungannya, berarti itu omset harus sekitar 45 juta. Kalau omsetnya 45 juta, berarti satu bulan, berarti satu hari omsetnya 1,5 juta. Kalau 1,5 juta satu hari, berarti kalau satu mesin itu biasanya 300.000, berarti saya harus sediakan 5 mesin. Dari mesin ini yang disebut kapasitas produksi. Kapan saya tidak siapkan 5 mesin, cuma 4 atau 3 atau bahkan 2, tidak bisa menghasilkan keuntungan yang layak sesuai dengan nilai investasi. Tadi kan 250 juta, targetnya di 25 juta. Kapan kita beli cuma 2 mesin? Penyebabnya karena kita beli mesin yang terlalu mahal. Misalnya kan ada mesin yang harganya sudah 90 juta satu unit. Kita cuma beli 2 sudah 180. Sudah habis anggarannya sewa mesin, pembelian mesin. Padahal kalau kita beli mesin karena harus 5 dengan anggaran segini, berarti 2 saja yang besar, 3 yang kecil. Itu akhirnya kapasitas produksinya cukup untuk menghasilkan keuntungan yang kita inginkan. Ini penting. Harus kita bisa mengukur kapasitas produksi. Ini yang nanti yang diukur di operation and manajemen. Yang kedua ada SOP. SOP ini aturan tertulis menjalankan usaha mulai dari buka pintu sampai tutup pintu. Dan ini salah satu tugas utama jadi owner, bikin SOP. Kalau ada bisnis tidak ada SOP-nya, nantinya lain pegawainya yang kerja, lain juga hasilnya. Itu yang, ataukah lain cabangnya, lain juga hasilnya karena tidak ada SOP-nya. Jadi memang harus berdasarkan SOP yang sama. Harus bisa bikin SOP. Yang kedua, jadi ada juga toolsnya sih sebenarnya bagaimana untuk membuat SOP. Jadi pertama kita jalankan dulu bagaimana yang benarnya. Setelah itu nanti kita tulis yang harusnya yang sudah kita kerjakan. Tahap berikutnya kerjakan yang sudah kita tulis hanya berdasarkan apa yang kita tulis. Nantinya akan jadi SOP. Tapi ini ada beberapa tools yang nantinya kita tinggal isi supaya kita bisa membuat SOP. Dan masing-masing harus bisa buat SOP. Beda laundry, beda SOP. Kita bisa beli SOP, kita bisa nyontek SOP, tapi kalau kita cuma copy paste, tidak buat sendiri, nantinya kita tidak paham bagaimana untuk memperbaiki SOP itu menjadi lebih sempurna, untuk melengkapi SOP yang kurang dalam bisnis kita. Nanti akan lebih kokoh bisnis kita kalau kita yang buat dan kita yang kembangkan SOP-nya. Yang ketiga ada sistem. Sistem ini SOP yang berjalan dalam sebuah usaha atau autopilot. Jadi gini ya, kalau sudah ada SOP-nya, bisnis bisa berjalan siapapun owner, siapapun pegawainya. Tapi kalau nanti ada ownernya sesuai SOP, kalau tidak ada ownernya tidak sesuai SOP, itu berarti tidak ada sistem. SOP-nya belum berubah menjadi sistem. Ini juga harus dipahami. Tugasnya itu owner bukan menjalankan bisnis. Kalau ada owner terlalu jauh terlibat di kegiatan operasional, istilahnya nanti dia baru jalan itu bisnis. Padahal ini kegiatan-kegiatan teknis operasional, tapi nanti dia baru jalan. Kalau tidak ada dia tidak jalan bisnis. Kalau dia sakit misalnya tidak jalan bisnis. Ini sama saja. Yang pertama, dia harus kerja sampai mati. Itu yang pertama. Kalau nanti dia baru jalan bisnis yang disebabkan karena tidak ada SOP dan sistem
sistem dalam bisnisnya. Ini akibatnya kalau tidak bangun SOP, tidak bangun sistemnya. Dia harus kerja sampai mati. Yang kedua, itu sama saja dia hargai dia punya tenaga sama dengan harga tenaga pegawai. Karena kalau bukan dia, berarti tidak jalan, akhirnya dia kerjakan tugas-tugasnya pegawai. Akhirnya bisnisnya sama saja dia hargai dia punya tenaga sama dengan harga tenaga pegawai. Yang ketiga, bisnisnya tidak akan berkembang karena dia jalankan bisnisnya, dia tidak kembangkan. Ada tugas-tugas owner yang dia tinggalkan gara-gara dia kerjakan tugas-tugasnya pegawai. Jadi harusnya mengembangkan itu seperti yang saya ajarkan dari awal. Tidak ada teknis tentang menghilangkan noda, mencuci, mengeringkan dan lain-lainnya. Yang saya ajarkan bagaimana caranya menghitung market. Setelah menghitung market, kita mengukur kompetitor. Dari mengukur kompetitor, nantinya kita menghitung kapasitas produksi. Berapa bahan baku awal, berapa juga nilai investasi awalnya. Sehingga nantinya dari nilai investasi awal ini yang sudah kita hitung, kita tetapkan target. Dari target nanti kita bikin strategi. Dan semua yang dibutuhkan, baik strategi marketing, operasional, SDM, keuangan, ini semuanya menjadi tugas-tugasnya owner. Yang tugasnya tadi mengembangkan. Jangan langsung menjalankan. Dan ini pentingnya kalau dalam bisnis, ownernya tidak bangun, tidak buat SOP dan tidak bangun sistemnya. Nanti bisnisnya tidak bisa berkembang, tidak juga bisa berjalan. Karena dia cuma jalankan tapi dia tidak kembangkan. Jadi ada caranya ya. Itu tadi caranya, urutannya membuat SOP. Ada juga urutannya agar SOP itu menjadi sistem. Nah, kalau saya jelaskan sedikit ya. Sistem itu yang nantinya memastikan menjalankan laundry berdasarkan SOP. Jadi sistem yang jalankan. Biar nanti tidak ada ownernya, ini bisnis tetap jalan. Jadi pertama nanti kalau SOP yang sudah jalan jadi tadi itu, yang kita sudah buat, kita jelaskan dulu ke pegawai. Baru setelah kita jelaskan ke pegawai supaya dia paham, baru kita kasih contoh. Artinya kita dulu yang kerjakan berdasarkan SOP yang sudah kita buat tadi kan, berdasarkan SOP kita kasih contoh, kita yang kerjakan, pegawai yang lihat. Setelah itu kita kasih contoh yang tahap keduanya, pegawai yang kerjakan, kita yang lihat. Itu namanya tahap kedua, mengawasi. Nah, setiap kali ada salah tegur, setiap kali ada salah tegur. Kalau berulang kali ditegur, kasih sanksi. Nah, kalau sudah dikasih sanksi tetap tidak berubah, pecat. Itu saja jalan terakhirnya, ancam. Kalau kamu tetap tidak berubah, habis gajimu untuk sanksi, berarti harus berhenti. Nah, nanti suatu saat nanti dia akan sesuai dengan SOP karena sudah ada sanksi atau sudah ada teguran, atau bahkan memang akhirnya sudah ada temannya yang diberhentikan karena tidak sesuai SOP. Akhirnya dia juga mau tidak mau harus sesuai dengan SOP. Kalau kerja sesuai dengan SOP, jadi ada reward and punishment di situ, sehingga nantinya tahap ketiga, pegawai kerja owner sudah tidak lihat, sudah sesuai dengan SOP. Nah, ini nanti sudah menjadi sistem bisnisnya. Artinya tidak harus lagi ada ownernya di situ. Berarti sudah ada sistem di bisnisnya. Kalau sudah seperti ini. Nah, yang memang harus dipahami, pertama itu peraturan dalam perusahaan. Ini supaya SOP itu berubah menjadi sistemnya. Peraturan dalam perusahaan, peraturan atau SOP itu dibuat tujuannya untuk kebaikan bersama. Ini ada 5 hal yang harus dipahami. Tujuannya untuk kebaikan bersama. Maka karena untuk kebaikan bersama, sehingga semua pelanggaran atas peraturan itu harus ada sanksinya. Yang kedua ini, harus ada sanksi. Pelanggaran atas peraturan atau SOP yang tujuannya untuk kebaikan bersama harus ada sanksinya. Dan sanksi ini harus berat. Kalau sanksinya ringan, nanti tidak ada yang mau taat. Bahkan apalagi kalau tidak ada sanksinya. Nah, harus berat sanksinya dan harus tegas. Begitu melanggar, tidak boleh tidak, harus ditegakkan. Misalnya saya kasih contoh, tidak boleh, harus masuk jam 8.00. Kalau terlambat tidak apa-apa. Ya akhirnya orang tidak mau tepat waktu, mau terlambat juga tidak apa-apa, karena kan sama saja, tidak ada sanksinya. Coba kalau ada sanksinya, tapi sanksinya harus betul-betul berat dan tegas. Misalnya kalau terlambat dipotong gaji 50.000 atau 30.000 atau 10.000, yang mana yang membuat dia tidak mau melanggar. Karena kapan terlalu ringan, misalnya 10 kali terlambat dipotong Rp1.000, ya akhirnya bilang, ya enggak apa-apa, sekalian saya 10.000 saja, karena kan cuma sedikit, apalagi sekalian saya cukup 10. Harus berat sanksinya supaya orang tidak mau melanggar, karena ini untuk kebaikan bersama. Ini dan ini harus dipahamkan. Ini peraturan bukan karena kita kurang kerjaan, tapi ini untuk kebaikan bersama. Makanya karena untuk kebaikan bersama harus ada sanksinya kalau kalian langgar, dan sanksi ini harus berat dan sanksi harus tegas, karena ketegasan yang membuat orang lain juga tidak mau melanggar. Kapan ada yang melanggar baru kita ampuni, yang lain juga saya juga melanggar aja, karena ternyata diampuni. Harus tegas dia kenakan. Tapi balik lagi, yang kelima ini, sanksi atas peraturan yang tujuannya untuk kebaikan bersama ini, di mana sanksi itu berat dan tegas, sebenarnya tidak ada kalau kita tidak melanggar. Makanya tidak usah takut dengan sanksi. Ini semuanya nantinya yang membuat sistem itu berjalan dalam laundry sesuai dengan SOP. Kalau sudah seperti itu nantinya, biar tidak ada ownernya di situ, laundry berjalan sesuai dengan SOP. Karena sudah tidak ada lagi pengawasan, karena mereka pahami ini bukan hal yang merepotkan dan ini untuk kebaikan bersama. Bahkan kalau ada teman yang melanggar harus ditegur, karena ada juga reward untuk yang taat aturan dan ada sanksi untuk yang tidak taat sama aturan. Apalagi ini aturan untuk kebaikan bersama. Itu yang harus dipahami agar bisnis kita punya SOP, ada standar untuk mengerjakannya dan betul-betul diterapkan menjadi sistem dalam bisnis.